Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Ya. Kita awali dengan doa dulu ya. Silahkan ketua kelas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Kelas 6 mana suaranya? Iya dong. Lihat kanan dan kirinya. Iya dong. Adakah kursi tak berpunya? Ada siapa yang tidak sekolah hari ini? Andika kemana? Sakit. Terus? Ibnu? Ibnu juga sakit. Terus siapa lagi? Hikmah? Sakit juga. Terus? Rizky. Udah? Jadi hari ini yang tidak sekolah ada berapa orang? 4 orang semuanya sakit. Kita doakan cepat sembuh dan besok mereka bisa kembali ke sekolah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah, biar lebih semangat lagi kita mulai dengan nyanyian dulu. Silahkan berdiri. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia Agar menjadi hebat. Pertama bangun pagi, kedua beribadah, yang ketiga rajin beramal, keempat makan sehat dan bergizi seimbang. Kelima adalah semangat untuk belajar, berenang bersyarakat, ketujuh minum zakat. Ingat harus kita lakukan. Ingat harus kita lakukan. Mari kita pahami jelaskan kelulusan, pertama keimanan dan juga ketakwaan, kedua kewaspadaan, ketegaran diri, kreativitas, lima kolaborasi. Enam kemandirian, ketujuh kesehatan, 8 komunikasi. Ayo kita wujudkan 6 kemandirian, ketujuh kesehatan, 8 komunikasi. Ayo kita wujudkan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Masih ingat tidak apa itu coding? Apa itu coding? Ya, Nabila. Memberi perintah kepada komputer. Kalau kecerdasan artifisial atau KA apa? Coba masih ingat kemarin? Siapa? Ya, Salma, boleh?
mesin yang meniru kemampuan manusia untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Oh iya, mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia untuk membuat keputusan. Nah, salah satu materi dalam pelajaran coding itu ada tentang berpikir komputasional. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu belum? Atau masih gelap gulita? Iya, karena ini pelajaran baru ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, ini gambar apa? Mie goreng. Coba ada yang mau menjelaskan tidak bagaimana cara membuat mie goreng? Ayo, pertama apa dulu? Iya, panci dulu. Terus diapakan pancinya? Ya, terus? Kompor. Setelah itu apa lagi? Buka bungkus mie-nya. Terus? Masukkan mie-nya. Terus apa lagi? Oh iya, siapkan piring Kanja, betul. Terus? Memasukkan bumbunya ke dalam piring. Sementara itu mie-nya sedang direbus. Terus apa lagi? Nih mie-nya direbus, bumbunya sudah siap di piring. Udah matang nih mie-nya. Terus diangkat, dimasukkan ke dalam piring. Jangan lupa ini kan mie goreng, jadi airnya harus dibuang. Jangan langsung dimasukkan semua ke dalam piring. Terus apa lagi setelah itu? Ya, diaduk. Dan itu yang dinamakan berpikir terstruktur atau berpikir komputasional. Sampai sini sudah mulai ada gambaran belum? Atau masih gelap gulita seperti tadi? Sudah ada titik cahaya? Apa itu komputasional? Hari ini kita akan belajar komputasional. Pelajarannya adalah yang pertama, kalian ya nanti harus bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Dan yang ketiganya, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Silakan kalian simak videonya ya. Boleh ditulis, silakan. Nah, jadi tadi dari tayangan video tadi berpikir komputasional itu apa? Terus? Nah, tadi ada 4 metode berpikir komputasional. Apa saja yang pertama? Dekomposisi itu apa artinya? Nah, contohnya membagi tugas dalam membersihkan kelas. Terus yang keduanya apa? Pengenalan pola, artinya contohnya menyiapkan buku sekolah sesuai jadwal pelajaran yang sudah ada. Jadi polanya akan berulang. Senin misalnya ada upacara, terus pelajaran apa? Pendidikan Pancasila, terus bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Senin depan pasti akan sama. Hari Selasanya sesuai jadwalnya, Selasa depan juga pasti akan sama. Itu yang namanya pengenalan pola atau pengulangan pola ya. Yang ketiga apa?
Abstraksi. Nabil, abstraksi itu apa? Contohnya? Betul, Nabil. Jadi abstraksi itu fokus pada hal yang penting. Contohnya ketika menulis, tidak usah memikirkan ini bukunya dibuat dari apa, berapa lama, siapa yang membuatnya. Dan yang keempat ada algoritma itu apa? Membuat langkah menyelesaikan masalah. Contohnya tadi membuat langkah mie goreng atau mie rebus ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Baiklah, kalau begitu Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Tugasnya berbeda ya setiap kelompok. Yang ini kelompok pertama. Dibaca baik-baik ya tugasnya. Oh iya, bawa gunting tidak hari ini? Iya, gunting sama lem. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Silahkan diskusi, duduknya jangan berjauhan, dekat-dekat. Waktunya 10 menit ya. Kalau tidak mengerti boleh bertanya. Dibaca dulu. Semangat. Kita stretching dulu, berdiri. Kita goyang dulu. Semangat. Nah, siap tampil kelompoknya ke depan? Siap? Jangan lupa pas tampil ke depan, salam dulu ya. Terus sebutkan dari kelompok berapa. Ibu akan acak siapa yang akan tampil lebih dulu. Siap? Siap. Yang menang dia duluan tampil dari satu kelompok. Cukup 2 orang saja yang maju ke depan ya. Yang berani siapa? Bebek siapa kira-kira? Ayo, 1, 2, 3. Bebek siapa yang maju ke depan? Kelompok 1. Kelompok 1, ayo maju ke depan. Langkah-langkah berikut ini dengan membuat urutan angka. 1. Kupas melon. 2. Dengarkan dulu ya, kelompok yang lain dengarkan. Masukkan potongan melon ke dalam blender. Tambahkan air mata dalam gelas dan siap dinikmati. Terdengar tidak? Kelompok 1 menerangkan tentang apa? Cara membuat jus melon. Dengarkan ya, dengarkan. Jadi kalau urutan membuat jus melonnya tidak sesuai, hasilnya akan seperti apa katanya? Berantakan. Ini berarti cara berpikir komputasional. Tentang apa? Dekomposisikah atau algoritma atau apa? Abstraksi atau pengenalan pola. Tentang apa? Tadi ada alatnya, ada bahannya, ada langkahnya. Berarti termasuk apa? Algoritma? Algoritma atau apa? Apa?
dekomposisi. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Cukup? Ya silahkan. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu. Yang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Berarti yang terakhir ada kelompok 3. Ya silahkan. Waalaikumsalam. Tandakan gambar seragam jadi Menempelkan gambar terus mengisi jadwal memakai seragam. Senin depan berarti memakai putih merah lagi. Jadi pikir komputasional apa? Polanya berulang. Berarti tentang habis apa? Betul, tentang pengenalan pola. 100 buat Nafisa. Yang mau ditanyakan tidak ke kelompok 2? Semuanya mengerti, paham? Bagus sekali kelompok 2. Terakhir berarti yang di pojok nih, ayo. Nah, kelompok ini membahas tentang langkah, sikap, gigi. Sudah benar belum urutannya tadi? Sudah. Ini termasuk algoritma. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi bagus ya. Sudah mau tampil ke depan, kalian luar biasa, sudah berani. Sebelum berakhir, Ibu akan melakukan evaluasi dulu diisi ya. Tapi ini individu, dikerjakan secara individu. Silahkan. 5 menit cukup? Ya, silahkan. Sini, simpan. Kita lihat. Apa itu berpikir komputasional tadi? Berpikir secara logis, bagus. Siapa ini? Salsa, bagus. Terus contohnya apa? Memasak mie goreng, menyikat gigi. Nafisa, betul. Apa? Membuat? Oh, mengurutkan langkah membuat teh manis. Apa yang pertama? Siapkan gelas, masukkan air ke dalam gelas. Yang ini rebus dulu airnya. Ya, sudah bagus. Terus ini siapa? Oh, ini yang masih kurang nih, Zahra nih. Nanti bimbingan sama Ibu Zahra. Masih belum paham ya, Zahra? Iya, tidak apa-apa. Jadi, kesimpulannya untuk pelajaran hari ini apa? Tadi berpikir komputasional. Apa itu? Tadi kan sudah dijelaskan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer. Artinya harus berpikir terstruktur dan logis. Komputer dengan manusia, pintaran siapa? Yuk. Masa kalau komputer buatan siapa? Jadi lebih pintar manusia atau komputer? Manusia. Komputer itu buatan manusia. Kalau manusia buatan siapa? Allah. Berarti lebih hebat manusia. Metode berpikir komputasional tadi. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga ada. Dan yang keempat ada. Saat kamu bisa menyusun langkah dengan benar, artinya kamu sudah berpikir seperti komputer yang cerdas. Tadi itu sesuai urutan, artinya kamu sudah bisa berpikir seperti komputer. Nah, sampai sini paham? Alhamdulillah, kalian semua hebat. Siapa yang mau refleksi ke depan? Kanja, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Bagian mana yang paling kamu senangi ketika tadi belajar materi tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Bagian mananya, Kanja? Ayo. Tadi bagian mana?
Mengisi soal kata Kanja, mungkin LKPD ya? Mengerjakan LKPD, seru ya? Jadi kita lebih tahu ya Kanja apa itu dekomposisi. Terus apa lagi? Pengenalan, ya betul. Terus abstrak dan algoritma. Kanja, bagaimana perasaan kamu hari ini? Silahkan bukan tempel, simpan aja stick nama kamu. Yang lain silahkan mengikuti secara antri. Bagaimana perasaannya hari ini? Silahkan maju ke depan antri ya. Simpan sticknya. Boleh. Masih semangat? Tepuk semangat. Hebat. Motivasi hari ini adalah kita jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru, terutama tentang tadi pelajaran coding. Walaupun baru, ternyata pelajarannya seru tidak? Seru. Alhamdulillah, kalian semua hebat-hebat, penuh semangat. Karena waktunya habis ya untuk pelajaran coding. Tugasnya kalian nanti biar lebih paham di rumah. Nih, misalnya nanti pas cuci piring atau cuci baju, ini termasuk dekomposisi kah, algoritma kah, atau apa ya? Jadi kalian lebih paham. Minggu depan bertemu lagi dengan pelajaran coding, jadi pengetahuannya lebih banyak. Sekian dari Ibu untuk pelajaran coding hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.